Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Fikil Iman, Prodi Magister Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi, Angkatan 2021 dengan NIM 211020200. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan di MTS Majlatul Ulum Citiis dan MTS Misbahus Sibian Cibuntu yang berada di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Dengan judul penelitian yaitu pengembangan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar matematis siswa MTS kelas 7. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematik, kemudian rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik, kemudian pentingnya keaktifan belajar siswa, kemudian rendahnya keaktifan belajar siswa, kemudian LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan sebagai solusi permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana pengembangan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet pada materi pecahan dengan pendekatan saintifik ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Kemudian, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran pada materi pecahan siswa MTS kelas 7 menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik. Kemudian, bagaimana respon guru dan siswa MTS kelas 7 terhadap pembelajaran materi pecahan menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik. Kemudian, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Kemudian, apakah kemampuan pemecahan masalah siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Kemudian, apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Kemudian, apakah keaktifan belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Kemudian, apakah peningkatan keaktifan belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan LKPD interaktif pada materi pecahan dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Lab-Worksheet ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Kemudian, untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran pada materi pecahan siswa MTS kelas 7 menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik. Kemudian, untuk mengetahui respon guru dan siswa MTS kelas 7 terhadap pembelajaran materi pecahan menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik. Kemudian, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik kepada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, untuk mengetahui keaktifan belajar matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Worksheet dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa.
Kemudian untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan lebih baik daripada yang menggunakan pelajaran biasa. Selanjutnya definisi operasional, yaitu pecahan adalah suatu lambang yang memuat pasangan berurutan bilangan-bilangan bulat A dan B, atau B bukan sama dengan 0, dengan B tidak sama dengan 0, ditulis dengan A per B untuk menyatakan nilai yang memenuhi kalimat A dibagi B sama dengan X. Kemudian, menurut Yulianingsih, pecahan adalah salah satu topik penting bagi siswa sebagai dasar mempelajari aljabar dan yang lainnya. Namun pada kenyataannya masih banyak yang belum memahaminya. Kemudian selanjutnya pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat dicapai. Adapun indikator pemecahan masalah menurut Polya dalam Priyansa 2019 terdiri dari memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menjalankan rencana, kemudian pemeriksaan. Selanjutnya, keaktifan belajar. Keaktifan belajar adalah proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya secara intelektual dan emosional sehingga siswa mampu berpartisipasi secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Indikator keaktifan belajar peserta didik berdasarkan jenis aktivitasnya yaitu sebagai berikut, yaitu kegiatan visual, kemudian kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kemudian kegiatan menulis, kegiatan menggambar, kemudian kegiatan motorik, kemudian kegiatan mental, dan kegiatan emosional. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah ilmiah sebagai acuan utama pembelajaran. Pendekatan ilmiah atau scientific approach meliputi mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, kemudian menalar atau mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Selanjutnya Lepoxit. Lepoxit merupakan platform web yang bernama lepoxit.com. Lepoxit merupakan lembar kerja peserta didik atau LKPD online yang memanfaatkan teknologi baru yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan karena dapat menghasilkan suara, menampilkan video, bahkan menghasilkan pesan suara. Berdasarkan rumusan masalah dan literatur, hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. Kemampuan memecahan masalah matematis peserta didik yang menggunakan bahan ajar LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik yang menggunakan bahan ajar LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya, keaktifan belajar peserta didik yang menggunakan bahan ajar LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Dan peningkatan keaktifan belajar peserta didik yang menggunakan bahan ajar LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya, metode dan desain penelitian. Metode dan desain penelitian saya menggunakan R&D atau Research and Development. Research and Development merupakan sebuah metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk tertentu dan menguji keefektifan. Sugiono 2011. Sedangkan menurut Sukmadinata 2007, penelitian dan pengembangan R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada. Dapat berbentuk benda atau perangkat keras, hardware, seperti media pembelajaran, buku dan modul, atau bisa juga perangkat lunak atau software, seperti program komputer untuk pengolahan data, kemudian media pembelajaran virtual, dan lain-lain. Adapun tahapan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu analisis,
kemudian rencana, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian pada penelitian yang saya lakukan untuk uji coba terbatas. Uji coba terbatas dilakukan untuk melihat respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoksit. Subjek yang menjadi partisipan adalah seorang guru dan 15 orang siswa kelas 7 MTS Misbahus Sibian Cibuntu. Kemudian selanjutnya untuk uji coba luas. Uji coba luas dilakukan untuk melihat respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoksit pada lingkup yang lebih luas. Adapun subjek yang digunakan adalah seorang guru dan 30 orang siswa. Kemudian untuk uji produk, populasi dalam uji produk adalah siswa kelas 7 MTS Majalah Ulum Citiis yang sampelnya 30 orang siswa kelas 7C sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa kelas 7A sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara studi pendahuluan, kemudian lembar validasi, kemudian skala respon terhadap pembelajaran, kemudian tes kemampuan pemecahan masalah matematik, serta non-tes skala keaktifan belajar siswa. Wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya, menurut Widoyoko 2014. Kemudian skala merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang diketahui, menurut Pertiwi 2020. Pada penelitian ini digunakan skala validasi ahli materi dan ahli ICT serta skala respon siswa dan guru terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian pada tes kemampuan pemecahan masalah matematik, tes kemampuan pemecahan masalah matematik diberikan kepada siswa untuk memperoleh data mencapai indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah ini terdiri atas 6 soal uraian berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis beserta kunci jawaban dan skor setiap soal. Kemudian skala penilaian keaktifan belajar matematik siswa. Salah satu instrumen dalam penelitian ini berupa angket skala penilaian keaktifan belajar siswa, di mana dalam angket tersebut terdapat 34 butir pernyataan dengan 23 butir pernyataan bersifat positif dan 11 butir pernyataan bersifat negatif. Skala yang digunakan untuk mengukur kemandirian belajar siswa adalah skala Likert. Menurut Sugiono 2015, skala Likert disusun dalam bentuk suatu pernyataan yang diikuti respon yang menunjukkan tingkatan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian diantaranya yaitu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini diawali dengan melakukan studi pendahuluan dan studi pustaka dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian mengumpulkan informasi tentang model pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam mengajar matematika serta tingkat penguasaan siswa dalam berbagai keterampilan matematika. Studi pendahuluan dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap guru mata pelajaran matematika. Sedangkan studi pustaka dilakukan melalui review hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang diperoleh pada pelajaran matematika. Kemudian pada tahap pelaksanaan, bahan ajar yang peneliti desain dan kembangkan berupa LKPD interaktif berbantuan Lepoksit setelah divalidasi oleh validator ahli materi dan validator ahli media. Selanjutnya, peneliti melaksanakan uji coba terbatas dan uji coba luas. Uji coba terbatas dilakukan untuk mendapatkan respon siswa terhadap bahan ajar yang telah disusun dan kemudian direvisi berdasarkan hasil uji coba terbatas tersebut. Uji coba luas dilaksanakan untuk mendapatkan respon siswa terhadap bahan ajar yang telah peneliti desain dalam cakupan yang lebih luas. Kemudian peneliti revisi untuk mendapatkan bahan ajar yang baik. Setelah uji terbatas dan uji luas telah dilaksanakan serta bahan ajar telah direvisi sesuai hasil uji terbatas dan uji luas. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan uji produk yang dikembangkan. Uji produk ini dilaksanakan
dilaksanakan terhadap siswa di 2 kelas yang berbeda, di mana satu kelas sebagai kelas eksperimen yang menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit, dan satu kelas sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran biasa. Pada tahap evaluasi dan pengolahan data, setelah melaksanakan penelitian, selanjutnya peneliti melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pembelajaran yang dilaksanakan dan menganalisis serta mengolah data pretest dan posttest, kemampuan pemecahan masalah matematik siswa, dan skala kemandirian belajar siswa. Pengolahan data ini dilakukan untuk menghitung normalitas data, homogenitas data, signifikansi perbedaan dua rata-rata, uji normalitas gen, ternormalisasi, uji validitas, dan uji praktikalitas. Prosedur pengolahan data. Di sini ada prosedur pengolahan data, yaitu uji normalitas data, uji homogenitas varian, kemudian uji signifikansi perbedaan dua rata-rata atau uji T, kemudian uji gen ternormalisasi untuk uji efektivitas, kemudian uji validitas, kemudian uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Adapun hasil penelitian dan pembahasan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengembangan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan yang telah dikembangkan berdasarkan tahapan R&D pada EDI memiliki kualitas valid, praktis, dan efektif, sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, skenario dan implementasi pembelajaran sesuai dengan rencana sehingga sesuai dengan tahapan pembelajaran saintifik. Kemudian respon siswa rata-rata 87,97% dengan predikat sangat baik, sedangkan respon guru rata-rata 88,37% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemecahan masalah matematis umumnya terdapat pada soal nomor 2 dan 6 dengan indikator memahami, menyusun, dan menyelesaikan masalah matematis. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mempelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, keaktifan belajar matematis siswa yang pembelajaran menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, peningkatan keaktifan belajar matematis siswa yang pembelajaran menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Pada penelitian ini, tahapan-tahapannya yaitu tahapan analisis. Tahapan analisis diawali dengan pembentukan tim penelitian mahasiswa dan dosen pembimbing. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan informasi tentang pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis dan keaktifan belajar siswa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis dan keaktifan belajar siswa masih belum sesuai dengan harapan, serta tinjauan pengembangan bahan ajar untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi. Tahap analisis dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang peneliti temui di dalam kelas. Selain itu, guru matematika di MTS Majru'atul Ulum Citiis juga disurvei. Hasil wawancara menunjukkan guru masih kesulitan menghadapi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah matematis yang relatif rendah, terutama pada materi pecahan yang cakupannya lebih luas. Kemudian, menyederhanakan pengolahan materi dan memberikan gambaran visual yang lebih realistis dapat diterapkan dalam penyusunan bahan ajar untuk dipahami siswa. Kemudian, pembelajaran kurang aktif. Siswa tidak berpartisipasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang membuat siswa aktif dan perlunya bahan ajar yang digunakan siswa secara mandiri dan dapat digunakan berulang kali. Kemudian pada tahap rencana atau desain, penyusunan bahan ajar dan medium pelajaran dimulai dengan membuat opening, judul bahan ajar, kegiatan siswa dalam bahan ajar, evaluasi pembelajaran, dan penutup.
Selanjutnya, pada tahap pengembangan bahan ajar LKPD interaktif berbantuan Lepoksit yang sudah didesain kemudian dilaksanakan uji validasi dan uji kepraktisan. Setelah divalidasi, kemudian peneliti melakukan perbaikan pada bahan ajar yang dikembangkan. Perbaikan bahan ajar ini mengacu pada hasil validasi dan hasil evaluasi dari kegiatan implementasi dan penilaian skala pada uji terbatas dan uji luas. Hasil validasi ahli materi. Validasi ahli materi dilakukan 2 tahap, yaitu validasi uji coba terbatas yang dilakukan sebelum uji terbatas dan validasi uji coba luas yang dilakukan setelah perbaikan atau dengan kata lain sebelum dilakukan uji luas. Validasi awal dilakukan oleh salah satu dosen dari IKIP Siliwangi, yaitu Ibu Dr. Nelly Fitriani MPD, dan 2 orang guru matematika, yaitu Bapak Ahmad Taufik SPD, Guru Matematika MTS Majalatul Ulum Citiis, dan Ibu Dila Ruhama Mustika SPD, Guru Matematika di MTS Misbahus Sibyan. Validasi ahli materi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang masih belum tercapai dalam bahan ajar yang telah peneliti desain. Berikut adalah hasil validasi uji coba terbatas dan uji coba luas oleh ahli materi. Berdasarkan tabel 4.1 dan yang telah diberikan validator pada uji coba terbatas dapat persentase rata-rata sebesar 72% dengan kriteria hasil validasi yaitu valid, yang berarti bahwa produk bisa digunakan dengan sedikit revisi. Berdasarkan hasil uji coba luas pada tabel 4.1, didapat hasil penilaian yang telah diberikan oleh validator kepada peneliti pada uji coba luas, didapat persentase rata-rata sebesar 88%, sehingga kriteria produk baru dinyatakan sangat valid, yang berarti bahwa produk bisa langsung digunakan tanpa perbaikan. Selanjutnya, hasil validasi ahli ICT. Validasi ICT dilakukan 2 tahap, yaitu validasi uji coba terbatas dan uji coba luas. Validasi dilakukan oleh 2 orang ahli ICT, yaitu Bapak Ridwan Setiawan SPD dari SMA IT Insani Sukabumi dan Bapak Toyo Wiyatno staf IT Unjani Cimahi. Hasil penelitian dari validator ahli ICT sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4.3 yang telah diberikan validator ICT pada uji coba terbatas, didapat persentase rata-rata sebesar 73,63% dengan kriteria hasil validasi yaitu valid dengan sedikit revisi pada elemen kecil seperti warna dan ukuran huruf. Setelah peneliti melakukan revisi, dilakukan uji coba luas dengan rata-rata hasil penelitian sebesar 85% dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya, dilakukan uji kepraktisan. Uji kepraktisan ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepraktisan bahan ajar dengan melihat respon siswa terhadap bahan ajar yang penyusun kembangkan. Pada uji coba terbatas, uji kepraktisan diberikan kepada 15 siswa MTS. Berikut rekapitulasi uji kepraktisan pada uji coba terbatas. Berdasarkan tabel 4.5 dan hasil penilaian yang telah diberikan kepada 15 siswa, maka didapat persentase rata-rata uji kepraktisan sebesar 73,67%, yang berarti bahwa produk praktis dengan sedikit revisi. Selanjutnya, di sini ada hasil uji kepraktisan pada uji coba luas. Berdasarkan tabel 4.6 dan hasil penilaian yang telah diberikan kepada 30 siswa, maka didapat persentase rata-rata kepraktisan pada uji coba luas sebesar 83,39%, yang berarti bahwa produk sangat praktis tanpa ada revisi. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang telah dikembangkan siap digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tahap implementasi. Setelah LKPD dan media pembelajaran dinyatakan valid, produk tersebut diuji coba dalam kegiatan pembelajaran.
Uji coba dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kemenarikan LKPD interaktif berbantuan Lab-Boxit dengan pendekatan saintifik yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar matematik siswa kelas 7 MTS. Selanjutnya, tahap evaluasi. Hasil evaluasi dari tahap desain atau perencanaan didapat bahwa LKPD interaktif berbantuan Lab-Boxit ini perlu dikemas dalam bentuk yang simpel dan lebih menarik, sehingga memudahkan siswa dalam penggunaannya. Pelaksanaan instrumen dilakukan menggunakan kuesioner atau skala yang dibagikan kepada para ahli media dan materi serta siswa guna mengetahui kelayakan dan kemenarikan bahan ajar dan media pembelajaran. Sesuai dengan keterangan yang didapat, maka peneliti dapat melanjutkan ke tahap pengembangan atau development dengan mengukur kelayakan bahan ajar dengan uji efektivitas. Nah, untuk uji efektivitas dilakukan setelah pembelajaran menggunakan bahan ajar selesai dilaksanakan. Adapun pelaksanaan uji efektivitas dengan memberikan siswa 6 butir soal kemampuan pemecahan masalah matematik. Setelah mendapatkan pembelajaran dengan bahan ajar bantuan Lab-Boxit selama 6 pertemuan, hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat melihat keefektifan bahan ajar yang dikembangkan. Hasil keefektifan bahan ajar dilihat dari hasil post-test siswa yang melampaui nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan kebetulan KKM-nya 60. Berikut adalah hasil uji keefektifan. Dapat dilihat dari tabel 4.7, persentase keefektifan bahan ajar dilihat dari hasil nilai kemampuan pemecahan masalah matematik siswa memperoleh persentase sebesar 75%. Hal tersebut termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang telah dikembangkan dan diuji cobakan dinyatakan sangat layak dan sangat efektif digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, skenario dan implementasi pembelajaran materi pecahan pada siswa MTS kelas 7 menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lab-Boxit dengan pendekatan saintifik. Pada kegiatan ini, siswa diminta untuk menggunakan Lab-Boxit berdasarkan petunjuk yang diberikan pada materi pecahan sesuai pokok materi yang dibahas pada setiap pertemuan. Kemudian dicek kebenaran jawabannya. Pada tahap ini, guru membimbing siswa selama pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tahap pendekatan saintifik yang digunakan di dalam kelas. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian respon siswa dan guru terhadap pembelajaran materi pecahan dengan LKPD interaktif berbantuan Lab-Boxit dengan pendekatan saintifik diperoleh dari hasil pengisian skala oleh siswa dan guru. Dengan masing-masing angket memiliki 20 butir pernyataan dengan masing-masing butir pernyataan sesuai dengan kondisi siswa dan guru terhadap pembelajaran. Berikut rekapitulasi skala respon siswa. Berdasarkan tabel 4.8, siswa memiliki keterkaitan dan semangat dalam belajar matematika menggunakan bahan ajar LKPD interaktif berbantuan Lab-Boxit dengan persentase rata-rata mencapai 84,38%. Mampu mengatasi kesulitan dan berani mencoba hal baru. Kemudian kebermanfaatan bahan ajar mencapai 89,44%. Kemudian mampu memahami materi pelajaran mencapai 90,83%. Sedangkan mengenai kemudahan, kesesuaian, dan kecukupan waktu, menurut siswa mencapai 87,22%. Dari hasil keseluruhan respon siswa terhadap pelajaran mencapai 87,97% dengan interpretasi sangat baik. Selain melakukan uji responsibilitas kepada siswa, peneliti juga melakukan uji responsibilitas kepada guru terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan.
dan telah digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk mengukur respon guru terhadap bahan ajar diberikan skala yang diisi oleh 3 orang guru Madrasah Sanawiyah MTS yang telah menyaksikan kegiatan pembelajaran dan penelitian. Berikut rekapitulasi hasil uji respon terhadap guru pada bahan ajar. Berdasarkan tabel 49, guru-guru matematika memiliki respon baik terhadap pembelajaran dan menggunakan bahan ajar LKPD interaktif berbantuan Lepoksit pada aspek kualitas dan kelengkapan bahan ajar terhadap materi pembelajaran mencapai 88,19%. Kemudian aspek keefektifan, keefisienan, kemenarikan bahan ajar pada kegiatan pembelajaran mencapai 87,67%. Sedangkan mengenai aksesibilitas serta kemudahan penggunaan dan pengelolaan bahan ajar pada kegiatan belajar mencapai 89,26%. Kemudian pada tabel 4.9 juga didapat rata-rata hasil dari respon guru terhadap bahan ajar sebesar 88,37% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian untuk mengetahui hasil penelitian terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah, sebagian siswa merasa kesulitan dalam menjawab soal dan soal tersebut tidak mampu dikerjakan oleh 50% siswa. Untuk melihat banyaknya siswa yang melakukan kekeliruan dalam pengerjaan soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis setelah diberikan pembelajaran dan post-tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, disajikan hasil sebagai berikut. Terlihat pada tabel hasilnya ya. Dan KKM-nya yaitu 60. Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa soal yang dianggap sulit itu yang di bawah KKM, yaitu soal nomor 2 dan 6 dengan indikator memahami masalah, menyusun model masalah matematika, menyelesaikan masalah tentang rasio. Kemudian pengumpulan data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa diperoleh dengan menggunakan instrumen tes berupa pretest sebelum diberikan perlakuan dan post-test yang diberikan setelah diberikan perlakuan. Pembelajaran menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoksit di kelas eksperimen dan pelajaran biasa di kelas kontrol pada saat uji produk. Berikut adalah gambaran hasil pretest dan post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh rata-rata pretest kelas eksperimen sebesar 17,13 dan kelas kontrol sebesar 16,80 yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata kedua kelas. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kedua kelas adalah sama. Kemudian rata-rata post-test kelas eksperimen sebesar 38,47 dan kelas kontrol sebesar 27,07 yang artinya kelas eksperimen mengalami pencapaian yang lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol pada tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Dilihat dari N-gen, kelas eksperimen sebesar 0,55 dan kelas kontrol sebesar 0,26. Dan dari data tersebut, selisih N-gen kedua kelas tersebut sebesar 0,29. Ini artinya terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoksit dan pembelajaran biasa dengan interpretasi sedang. Selanjutnya, peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoksit dengan pendekatan saintifik dapat dilihat dari hasil pengolahan data N-gen kemampuan pemecahan masalah matematik. Berdasarkan tabel 4.21 terlihat bahwa nilai signifikan 2 Thailand per 2 kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dibagi 2 atau sama dengan 0,000 yang berarti HO ditolak dan HI diterima sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoksit lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran biasa.
Untuk mengetahui keaktifan belajar matematis siswa menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik juga dapat dilihat dari hasil respon siswa, yaitu berdasarkan tabel 4.22 di atas terlihat bahwa rata-rata angket keaktifan belajar siswa diawali sebelum perlakuan di kelas eksperimen sebesar 85,47 dengan persentase 56,98% dan kelas kontrol sebesar 85,00 dengan persentase sebesar 56,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pada keaktifan belajar awal siswa, kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak memiliki perbedaan. Pada keaktifan belajar akhir siswa setelah perlakuan diperoleh rata-rata kelas eksperimen sebesar 123,07 dengan persentase 95,38% dan kelas kontrol sebesar 101,10 dengan persentase sebesar 67,40%. Selain itu, selisih rata-rata N-gen kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,49, yang berarti terdapat peningkatan keaktifan belajar siswa yang menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit daripada pembelajaran biasa. Dan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit dengan pendekatan saintifik pada materi pecahan, dilakukan pengolahan data. Terlihat pada tabel hasil uji T dan N-gen keaktifan belajar siswa. Berdasarkan tabel 4.30 terlihat bahwa nilai signifikan 2 Thailand per 2 lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,00 dibagi 2 sama dengan 0,000, yang berarti HO ditolak dan HI diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan keaktifan belajar siswa yang pelajarannya menggunakan LKPD interaktif berbantuan Lepoxit lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.